Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tentunya masih bersama saya, Yusuf Setiana, dalam acara podcast Jelangkahan News Channel, di mana dalam podcast ini kami menyajikan materi-materi yang sedang viral di media sosial. Dan kali ini kami akan membahas masalah adanya seorang korban pembegalan yang dia membela diri sehingga dua orang begalnya itu bisa bunuh, akan tetapi korban dilaporkan oleh teman begalnya yang berhasil melarikan diri sehingga korban tersebut menjadi seorang tersangka. Dan nanti kita akan simak ini, kita bicarakan dengan salah satu narasumber kita yang tentunya narasumber yang sudah fenomenal, seorang aktivis, seorang pemerhati, segala pemerhati dari Lebak Selatan. Beliau adalah Bang Bucek, dia juga sebagai CEO Alam Goib. Oke pemirsa, telah hadir di depan kita seorang pemerhati segala pemerhati, aktivis dari Lebak Selatan, yaitu Bang Bucek. Oke, selamat siang Bang Bucek. Selamat siang, apa kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana ini hari kedua kita ya bertemu di podcast ini? Hari kedua, dan mudah-mudahan para pemirsa juga tidak bosan dengan melihat bintang tamunya saya lagi karena kata host tadi, saya itu pemerhati di segala bidang, jadi segala bidang masuk. Jadi jangan bosan-bosan. Tapi kali ini saya bukan sebagai pengamat politik, tetapi sebagai pegiat medsos. Oke, sebagai pegiat medsos ya. Tentunya tujuan kita selain memberikan informasi juga ada hiburan, ada ya intinya yang terpenting pemirsa merasa bahagia ketika menonton podcast ini ya. Ya, sebagai sarana sharing di CNC Studio ini. Oke Bang Bucek. Ini Bang Bucek, tadi pagi saya membaca sebuah link berita ya dari www.detik.com. Ini dari detik.com, di mana di sini detik.com, Detik Bali, di mana ada kasus anak cinta. Jadi saksi kunci kasus anak cinta ini pengakuan dua begal lama. Jadi ada sebuah kasus di mana orang yang dibegal ya, kemudian dia membela diri. Ini terjadi di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Tengah. Kemudian korban ini membela diri sehingga dua pembegal ini terbunuh. Luar biasa ini. Korban ini berarti punya bela diri ya kemudian. Namun kedua temannya berhasil melarikan diri ini, melaporkan anak cinta sehingga anak cinta ini menjadi tersangka dalam kasus ini. Nah, ini tentunya sangat kontra ya, bahkan banyak ini juga di media sosial ya. Ini selaku pemerhati media sosial, bagaimana nih sebenarnya Bang Bucek atas kejadian ini? Untuk kasus ini jelasnya karena saya aktif juga di medsos, saya memantau ya. Dan memang untuk kasus ini menjadi trending topik dan viral di medsos, ya? Di Facebook, di Twitter, di medsos-medsos itu viral. Cuman perlu diketahui, Kang Usep, saya di sini juga karena di sini sebagai pemerhati medsos ya, Bu. Saya di sini sebagai narasumber yang melihat secara paradigma di media sosial. Jadi bukan ahli hukum gitu ya. Betul. Makanya sekarang ini kita akan membahasnya bagaimana dampak sosialnya dari kasus tersebut di Bang Bucek. Artinya ketika ada yang dibegal, kemudian dia membela diri, garis besarnya ya gitu. Kemudian dia berhasil membela diri, malah dia yang menjadi tersangka. Nah, ini dampak sosialnya itu. Dampak sosialnya ini kejadiannya sangat besar bagi penglihatan kami ya, karena viral dan banyak komentar yang sampai liar kalau tidak segera diselesaikan.
liar di sini sampai kami melihat ada beberapa komentar dari beberapa akun di medsos sampai banyak ya kita gimana yang jadi begal aja lah gitu karena dilindungi kan itu sampai membahayakan ya dari segi sosial. Makanya segera diselesaikan jangan sampai kasus ini berlanjut dan di situ juga sempat ada gerakan demo bahkan ya ke tingkat ke kepolisian untuk membebaskan seorang yang membela diri bukan pelaku justru menjadi tersangka di sini disangkakan. Oke, mengecek ini sebenarnya sudah bagaimana ini menurut mengecek dari pengamatan medsos? Dari pengamatan medsos kasus ini dari berita yang kami pantau memang karena viral akhirnya Barreskrim turun tangan dan dari Polres sudah ditarik ke Polda itu ya sepengetahuan saya. Cuman ini pihak Polri ini kami minta juga agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan karena kita tahu Pak Listio itu sebagai Kapolri itu bagus, dia banyak programnya dari presisi dari program-program online-nya, cuman kami lihat ini banyak oknum-oknum yang akhirnya walaupun 1-2 orang tapi itu bisa mencederai citra Polri sendiri. Tapi dulu sempat terjadi juga kan hal serupa. Pernah terjadi kan ketika ya, pernah terjadi. Begal dia membela diri, betul. Kemudian menjadi tersangka kalau tidak salah ya. Tapi ini tidak berapa lama ada tindak lanjut gitu. Kalau nggak salah dulu tuh Pak Anda itu siapa tuh? Ini gimana Bang? Iya pernah, cuman kita karena yang dulu sudah selesai, kita masih konsen di yang sekarang. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap Polri turun, terhadap sistem hukum kita, masyarakat mencenehkan karena telah mencederai rasa keadilan dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Ada rasa kecemasan dong dari masyarakat, artinya ketika dia ya ini kan kasus pembegalan ya. Oh jelas, karena di situ ada beredar juga video yang kalau nggak salah itu Wakapolres ya yang menghimbau agar kalau misalnya melewati jalan malam yang sepi jangan sendirian. Kita kan hal seperti itu tidak bisa ditentukan ya karena memang ada keperluan atau apa gitu. Jadi itu himbauan seperti itu saya kira kurang bagus ya. Jadi masyarakat itu pasti mempunyai tujuan dan keperluan masing-masing dan banyak dari mayoritas masyarakat itu nggak bisa personal. Apalagi di Lebak Selatan ini banyak jalanan yang sepi ya Bang Ucek. Apalagi di sini ngeri. Bang Ucek ini kalau mau melewati yang sepi ya harus bonceng saya dong, biar berdua nggak sendiri gitu. Ya jangan sampai kita membela diri nanti jadi tersangka juga, jangan sampai lah. Karena nanti juga seperti kejadian-kejadian dulu sering seperti pelaporan ada sampai ngetik lapor polisi percuma gitu kan, Bapak Kapolri juga pasti malu dan selalu menegaskan ke anak buahnya jangan bertindak seperti itu. Saya yakin Bapak Kapolri sangat bagus sebenarnya. Kayak kasus ini menurut Bang Bucik nih akan lanjut atau tidak nih? Ini secara pemerhati aja, bukan secara hukum ya, karena kan ini kalau secara hukum kita harus ke yang ahlinya. Nanti kita hadirkan ahli hukumnya di podcast ini. Kalau secara pemerhati biasanya karena viral itu langsung disorot dan diatensi oleh pihak-pihak di atas, saya kira biasanya akan cepat selesai. Karena nggak akan ada yang berani main-main di situ. Tapi kan secara selesai ini harusnya ke depan nggak terjadi lagi dong. Iya, harus juga. Ada, ya. Selesai. Sekarang ada lagi. Harus juga selesai. Ada ini. Memang dalam, walaupun saya bukan orang hukum ya, memang dalam penafsiran hukum itu kadang-kadang ada banyak multi tafsir. Cuman ini pihak Polri juga harus berseragam lah. Ya, jangan sampai multi tafsir itu menjadi bola liar. Kita melihat dia membela diri ya. Kalau misalnya dalam hukum kalau nggak salah itu biasanya ada mens rea atau niatan, sama seperti dalam agama kita suka timbul niatnya dulu gitu, niat dan tujuan ya. Kalau memang membela diri ya kenapa bisa dia tersangka gitu, karena dia membela diri. Karena menyelamatkan diri itu ada dua Bang Bucek, satu dengan kabur, yang kedua dengan melawan. Nah mungkin
Amak ini dia mampu untuk melawan, makanya ngapain untuk kabur. Kalau dia kabur kan berarti motornya itu hilang kan? Justru itu Kang Musep, banyak juga komentar-komentar lucu ini di medsos yang sampai bilang kalau misalnya ada yang begal udah tinggalin aja. Ada juga yang kalau misalnya di daerah kita saya mau begal mah bere baik, hop baik, mangga. Ya, gak gitu juga kan? Kalau saya sih akan seperti itu Bang. Dijamin nggak kita lari dan kabur, dijamin nggak kita harta kita itu akan kembali? Ya, justru polisi di sini harus bisa menertibkan dan juga menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kalau saya sih Bang Cek di jalan yang bebas saya lari kan. Lain halnya dengan Bang Cek kan punya ya sih alam goib dia masih melawan. Nah ketika si begalnya kalah oleh Bang Cek boleh sampai mati ya Bang. Oh, pasukan alam goib saya turunkan. Oke, menurut saya itu tadi ya, jadi dicampurkan dengan Bang Cek dan seru. Jadi nanti di sesi berikutnya ada lagi nih porsinya seperti apa deh. Pemirsa, tadinya saya pengen panjang lebar, pengennya 1 jam 2 jam, tapi ini Bang Bucik ini udah noel saya terus. Ya dengar-dengar memang dia kesibukannya sangat aktif. Jadi artinya kita tidak bisa terus panjang lebar bahas dengan Bang Bucik. Ini lahir aja Bang Bucik nih, harapannya nih atas kasus ini apa dan himbauan kepada masyarakat. Kalau secara harapan ya kita ingin agar ini selesai dan juga selesainya juga dengan tanda kutip jangan sampai mencederai rasa keadilan masyarakat seperti itu. Dan yakin tuntas lah ya. Saya yakin tuntas, biasanya kalau sudah viral tuntas. Oke pemirsa, ini Bang Bucek HP-nya juga udah bunyi terus dari tadi. Ya untuk sesi kali ini kita tutup dulu dan insya Allah nanti akan ada narasumber berikutnya. Dia bukan seorang ahli hukum ya, tapi dia seorang pembaca orang yang rajin membaca, dia juga aktivis, jadi dia bisa tahu nanti akan kita hadirkan. Oke, kali ini kita cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi